Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Sehat Sehat. ya. Sehat, Pak. Ayo yang 7A sini, tolong jawab. Angkat tangan. Tolong jawab yang 7A. Udah masuk belum? Yang 7A. Saya, Pak. Oke, yang 7A udah masuk. 7B. Ini ada dua. Oke. 7C ada Saya lah. Pak. 7C sudah ada. 7C ada. Ya, Pak. Oke. 7D udah ada belum 7D? Salah satu. Ada. Saya 7D. Pak. Oke, Dafan Nur Yusuf ya namanya ya. Oke, 7E. Udah ada yang Saya, masuk. Pak. Oke, 7E. Ada saya. Oke, masih ada yang baru masuk ya. Oke. Ya, selamat pagi pada siswa-siswi kelas 7 semuanya yang banggakan, dan selamat pagi juga kepada orang tua murid siswa kelas 7 yang kebetulan hari ini sedang mendampingi siswanya melaksanakan PJJ. Nah, nggak perlu. Udah ganteng sini. Oke. Kita melaksanakan PJJ melalui Google Meet itu yang kedua kali ya. Dulu sebelum PTS tuh udah jauh-jauh hari itu sudah yang melaksanakan yang pertama, yang kedua, dan sekarang yang kedua. Nah, kenapa kita melaksanakan PJJ melalui Google Meet? Karena untuk pokok bahasan baru Bapak sudah rencanakan melalui Google Meet, melalui Google Meet. Artinya untuk pokok bahasan baru atau bab baru kita butuh interaksi supaya kalian semuanya pada memahami materinya ya. Oke, paham semuanya ya? Yo, ngerti ya semuanya ya? Paham, Pak. Kita langsung memulai. Oke, izinkan Bapak presentasikan ya. Oke, layar monitor Bapak bisa kalian lihat? Layar monitor Bapak bisa kalian lihat? Bisa. Bisa ketemu. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita masuk materi tentang interaksi sosial. Itu bab 2 tentang interaksi sosial. Kalau misalkan ada yang punya LKS, sebentar. Maaf. LKS ada di bab 2 ya. Interaksi sosial ya. Yang kalian tahu interaksi sosial itu seperti apa? Ada yang udah tahu belum? Udah pernah dengar? Halo? Belum, Pak. Apa baru dengar sekarang ya? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum, Pak. Menurut kalian kita ini sedang melakukan interaksi atau enggak? Iya, Pak. Kenapa iya? Halo? Tahu nggak apa alasannya? Kenapa kamu bisa bilang kita melakukan interaksi pada saat ini? Karena berbicara, Pak. Ya, salah satu syarat adanya interaksi itu adalah komunikasi dan kontak sosial. Oke. Interaksi itu bukan hanya komunikasi dan kontak sosial, itu kan syarat ya. Interaksi itu dimana itu dua orang atau lebih itu saling memberikan pengaruh. Jadi kita ini ada nggak pengaruhnya bagi kalian? Kita melakukan Google Meet ini, pembelajaran melalui Google Meet. Ada nggak pengaruhnya? Halo? Ada nggak? Oh, pada diem? Halo? Iya, Pak. Ada atau enggak nih? Ada nggak pengaruhnya bagi kalian? Ada, Pak. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya positif atau negatif? Ada, Pak. Positif. Positif ya. Positif, Pak. Oke. Artinya udah pada tahu ya, kita itu interaksi itu kan tidak hanya syaratnya itu komunikasi dan kontak sosial. Kontak sosial itu kan kita berhubungan langsung dengan orangnya. Kalau misalkan komunikasi, kita itu saling memberikan informasi. Oke, ngerti ya semuanya ya? Paham ya semuanya? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan?
Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini udah Bapak jelaskan ya, syarat terjadinya interaksi sosial, ada komunikasi dan kontak sosial. Oke. Nah, bentuk interaksi itu ada yang individu dengan individu, yaitu satu orang dengan satu orang, kelompok dengan kelompok, dan juga ada individu dengan kelompok. Jadi kita melakukan pembelajaran ini melalui Google Meet, itu bentuk interaksi seperti apa? Apa individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok? Halo? Halo? Bentuk interaksi sosial seperti apa? Ayo. Kelompok, Pak. Individu dengan kelompok, bahkan sendiri dan dan hadapannya itu kepada kalian yang di kelas 7A sampai 7E. Ngerti ya semuanya ya? Kelompok, Halo? Pak. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Sudah. Ya, Pak. Oke. Ada, Pak. Nah, terus ada juga bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, artinya menciptakan hubungan baik. Nih yang pertama kerjasama itu usaha antara beberapa pihak atau beberapa orang untuk melakukan sesuatu secara bersama dan untuk tujuan yang sama. Nih bentuk kerjasama itu seperti gambar yang ada di pojok kiri atas ya, itu sedang kerjasama untuk membersihkan, istilahnya gotong royong ya, untuk membersihkan jalan ya, membersihkan kampung ya. Oke, ngerti ya semuanya untuk kerjasama? Oke, lanjut. Ngerti. Akomodasi itu artinya proses penyelesaian konflik antar beberapa pihak. Jadi kalau misalkan ada dua orang yang ada masalah, itu diselesaikan oleh satu orang yang netral, yang tidak memihak satu sama lain. Nah, ini contohnya ya. Ini ibaratnya dua orang nih yang lagi bertikai, lagi konflik, lagi ada masalah. Ini ada orang lain, orang ketiga yang menyelesaikan secara damai. Nih. Dan lanjut, asimilasi itu proses penyesuaian terhadap keadaan yang berbeda dari sebelumnya nih. Contohnya nih gambar yang ketiga ini ya. Pojok kiri bawah. Ibaratnya ini ada orang, misalnya ada orang luar daerah sedang mempelajari budaya di wilayah DKI Jakarta. Jadi orang daerah datang ke Jakarta dan dia sedang mempelajari budaya-budaya yang ada di Jakarta. Nah, ini contohnya nih gambar di pojok kiri bawah yang nomor 3 ya. Oke, lanjut kita ada akulturasi, yaitu proses penerimaan kebudayaan baru atau kebiasaan yang baru. Nah, bisa kalian perhatikan pojok kanan bawah itu kan ada menara-menara orang Tionghoa itu ya. Jadi akulturasi itu kebudayaan baru dari luar yang bisa diterima oleh kita sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada, bisa kita lanjut ya. Nggak, Pak. Sudah pada ngerti semua ya? Nggak ada, Pak. Oke. Lanjut, itu ada juga yang kemarin tadi ada yang bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, itu ada menimbulkan hubungan baik. Ada juga bentuk interaksi sosial yang bersifat disasosiatif atau menimbulkan perpecahan. Selamat pagi, Pak Uki. Oke, yang pertama ada persaingan. Nah, ini yang kedua ada kontravensi atau sikap curiga atau ragu terhadap orang lain. Yang ketiga pertikaian. Jadi kalau misalkan ada curiga, pasti ada yang namanya pertikaian, saling membenci. Terus lanjut dari pertikaian ada pertentangan. Jadi kalau udah benci langsung nimbul yang namanya konflik, yaitu dua pihak saling menentang, bahkan memicu ancaman dan kekerasan. Paham semuanya ya? Paham, Pak. Paham. Oke. Paham, Pak. Ada pertanyaan sampai sini?
Ya, Enggak. ada apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, maaf, ada lagi ya, sebentar. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi ya. Yang faktor internal atau faktor dari dalam diri. Dan juga ada faktor eksternal. Yang pertama itu imitasi, yaitu menirukan orang lain. Yang kedua ada identifikasi, artinya rasa kagum terhadap idolanya. Ya, selamat pagi Pak Aris. Yang ketiga ada sugesti, artinya itu memberikan pengaruh dari seseorang dengan cara tertentu, mempengaruhi pikiran. Yang keempat ada simpati, itu rasa tertarik terhadap seseorang. Yang kelima ada empati, rasa iba atau kasihan terhadap seseorang. Nggak kasihan, bener-bener. Motivasi itu semangat ya, support dari seseorang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke. Nggak ada, Tidak ada, Dan Pak. untuk bab 2 ini sebenarnya materinya cuma sedikit. Jadi kemungkinan sebulan bisa selesai. Selain materi ini juga nanti akan ada sebentar. Aduh, ada yang baru gabung lagi nih. Ada 10 orang yang baru bergabung. Tapi tenang aja, ini pembelajaran ini sudah direkam melalui aplikasi video. Jadi kalau misalkan ada yang ketinggalan, nanti Jumat depan insya Allah bisa melihat lagi materi yang sudah Bapak jelaskan. Sudah Bapak review ya. Oke, sudah bergabung 52 orang ya. Iya, Pak. 52 anak. Oke, sebentar. Sebentar, oke. Gorengannya belum ada. Terus selain interaksi sosial, materinya juga ada lembaga sosial, itu lembaga khusus untuk apa ya? Untuk mengurus setiap orang yang apa ya? Sebentar ya. Itu lembaga sosial, itu lembaga yang dibuat untuk keperluan seseorang dalam melangsungkan hidupnya. Jadi itu ada lembaga keluarga, pendidikan, demi kelangsungan hidupnya ya. Bener ya? Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih kurang jelas? Oke. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kalau misalkan nggak ada, Nggak ada, Pak. ini pembelajaran, sekali lagi ini pembelajaran sudah direkam melalui aplikasi video. Jadi untuk hari Jumat depan kita kembali melaksanakan PJJ dengan mengerjakan soal-soal yang sumbernya dari materi yang dijelaskan hari ini. Jadi kalian kalau sebelum mengerjakan soal, kalian harus melihat video rekaman pembelajaran hari ini dulu. Habis itu setelah melihat videonya, langsung kalian mengerjakan soal. Paham ya semuanya ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak.